Halo, selamat pagi anak-anakku. Kita pada pagi ini akan mencoba belajar dari modul 1 belajar cerdas matematika pakai C setara kelas 10 ya. Minggu kemarin kalian sudah mencoba untuk merangkum. Jadi setidaknya pertemuan kali ini ketika Bapak menerangkan, kalian ada yang nyangkut di pikiran kalian ya. Baik, kalian mungkin sudah membaca petunjuk penggunaan modul, tujuan pembelajarannya juga, jadi kalian tahu bagaimana cara menggunakan modul ini, tujuannya apa. Baik, kita akan masuk ke unit 1. Di sini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel dan dua variabel serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian waktu SMP minimal pernah mendengar namanya persamaan linear ya. Persamaan linear, lalu juga pernah mendengar kata variabel. Lalu kemudian mungkin kalian bingung, ini matematika ini rumus-rumusnya itu bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan belajar itu bagaimana merubah dari persoalan matematika dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita rubah dalam bentuk kalimat matematika untuk agar bisa dikerjakan ya, lalu untuk menjawab permasalahan kita sehari-hari. Baik ya. Nah, nanti tujuannya bisa kalian di sini bisa kalian baca lagi ya. Contoh seperti di sini, misalnya kalau kalian disuruh oleh ibu kalian, Andi tolong belikan dua papan tempe sama 3 bungkus tahu, uangnya sekian ya. Kemudian kalian diberi uang sama ibu kalian sekian ribu rupiah ya. Lalu esok harinya kalian disuruh lagi, Andi beli 4 papan tempe, 5 bungkus tahu. Nah, diberi uang sekian oleh ibu kalian, lalu mendapat kembalian sekian dari tukang warungnya. Nah, mungkin suatu ketika kalian ditanyain sama ibu, Andi, ini kalian coba kamu beli ini 10 papan tempe, kemudian tahunya 10 bungkus. Apakah dengan uang yang segini itu cukup tidak? Nah, mungkin kalian pernah mendapatkan atau mengalami hal demikian ya. Jadi dalam matematika itu bisa dipecahkan, bisa diselesaikan. Bagaimana caranya? Kalau kalian pernah belajar materi ini itu tidak akan susah ya. Jadi kalian harus tahu dulu berapa harga 1 papan tempe dan harga 1 bungkus tahu. Begitu ya. Baru kalian bisa mencari jumlah harga itu, kemudian bisa menyimpulkan apakah uang dari ibu kalian itu cukup untuk membeli bahan-bahan itu. Seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi kalau kalian pernah belajar ini, lalu bisa berpikir matematika, itu persoalan itu bisa dipecahkan. Tadi kita di awal mendengar kata persamaan linear ya. Lalu kemudian ada lagi yang disebut variabel ya. Nah, di sini ada yang disebut variabel. Nah, kalau persamaan linear sendiri bentuknya ya seperti ini, persamaan linear itu ini ya. Lalu di situ ada disebut juga variabel. Variabel itu apa? Kalau di sini variabel itu adalah sini. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi variabel itu
lambang pengganti. Di lambang pengganti itu bisa, kalau mungkin yang selama ini kalian temui X, Y, huruf ya, huruf besar maupun huruf kecil itu adalah variabel. Kalau dalam istilah bahasa Indonesianya itu disebutnya anu, atau sesuatu yang belum diketahui nilainya dengan jelas ya. Jadi variabel. Yang disebut variabel itu apa saja di sini? Nah, yang disebut variabel itu kalau dalam contoh soal ini nih, 2x ditambah 5 sama dengan 0, variabelnya adalah x. Jadi kita nggak tahu nih x-nya nilainya berapa sebelum ini dioperasikan. Jadi x ini disebut variabel. Kemudian untuk yang 2 titik ini x dan y itu ini disebut variabel juga. Ya jelas? Nah, oke. Nah, kita akan masuk, kemudian ada kegiatan. Kemarin ada tugas kegiatan 1 ya. Nah, ini kegiatan 1. Ini pahami seksama soal di bawah ini. Ubahlah kalimat-kalimat di bawah ini dengan menggunakan bahasa matematika. Tuliskan jawaban Anda dalam kolom yang sudah disediakan. Oke, anak-anak. Jadi di sini kalian sedang belajar untuk mencoba merubah situasi atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menjadi bentuk soal matematika. Nah, ketika kalian sudah menemukan bentuk soal matematika, itu akan lebih mudah untuk diselesaikan kalau kalian tahu cara menyelesaikannya. Baik. Oke, ini adalah kemampuan yang harus kalian miliki. Nah, contoh di sini ada kolam renang. Mempunyai panjang 7 meter lebihnya dari lebarnya. Jelas ya. Ubahlah kalimat tersebut dalam kalimat matematika. Jadi kalian harus merubah dulu kalimat ini menjadi bentuk matematika, bentuk angka dan variabel. Ya, tadi variabel itu misalnya begini. Kolam renang itu kita simbolkan apa? Nah, kolam renang itu kita simbolkan misalnya di sini ya. Kolam renang itu K. Nah, oke, K. Kolam renang itu mempunyai panjang 7 meter lebih. Panjang 7 meter lebih daripada lebarnya. Nah, itu berarti sama dengan panjangnya, misalnya kan kalau kolam renang itu ada panjang, ada lebar. Kemudian kalau panjangnya misalnya lebarnya L ya, lebarnya L. Lalu panjangnya itu P, panjangnya itu P. Di sini maka panjangnya 7 meter lebihnya dari lebar. Panjang 7 meter, panjangnya. Nah, si panjang 7 meter lebihnya dari lebar itu artinya apa? Artinya panjangnya berarti lebarnya ini ditambah tambah 7 ya. Ini kolam renang ini mempunyai panjang 7 meter lebihnya dari lebar. Artinya kalau misalnya lebarnya ini 5, maka panjangnya itu lebih 7 dari 5. Berapa? Lebih, berarti 12 begitu ya. Jadi ini bagaimana cara kalian merubah menjadi bentuk matematika. Nah, jadi panjang kolam tersebut adalah panjang lebar ditambah 7 meter ya. Ini adalah bentuk kalimat matematikanya. Oke, jelas? Nah, jadi kalian pelan-pelan, kalaupun agak kesulitan nanti juga akan bisa sendiri. Oke. Kemudian kita lihat yang B. Gambar di samping adalah jembatan Kutai Kartanegara Makam 2 dan merupakan 10 jembatan terpanjang di Indonesia. Kalian
Perhatikan, jeli membaca kalimat mana yang bisa dimasukkan ke dalam kalimat matematika atau hanya sekedar kalimat pendukung, ya. Di sini 10 jembatan terpanjang di Indonesia itu tidak ada hubungannya atau tidak akan kita masukkan ke dalam kalimat matematika. Yang akan kita rubah menjadi kalimat matematika itu yang ini. Jika jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia mempunyai panjang 8 kali lipat dari jembatan Mahakam, ubahlah dalam kalimat matematika yang sederhana. Di sini kita umpamakan jembatan Suramadu. Nah, ini jembatan Kutai dulu. Jembatan Mahakam misalnya M. Itu kita umpamakan M. Lalu jembatan Suramadu itu misalnya S gitu ya. S. Nah, hubungannya apa di sini? Nah, yang ini. Jika jembatan Suramadu yang mempunyai panjang 8 kali lipat dari jembatan Mahakam. Nah, berarti gimana? Berarti jembatan Suramadu ini itu panjangnya sama dengan 8 kalinya jembatan Mahakam. Berarti tinggal 8 kali jembatan Mahakam. Jembatan Mahakam simbolnya apa? M. Di sini jadi M gitu ya. Jadi jembatan Suramadu ini panjangnya sama dengan 8 kali jembatan Mahakam. Di sini M, ataupun kalau kalian masih bingung, di sini artinya ada 8 kali jembatan Mahakam. Begitu ya. Oke, nah ini yang C. Jika umur ibu sama dengan 5 tahun yang akan datang mempunyai umur 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik yang paling kecil, ubahlah kalimat tersebut dalam bentuk kalimat matematika. Ini kalian jangan terkecoh dengan 5 tahun yang akan datangnya ya. Nah, misalkan umur ibu 5 tahun yang akan datang ya. 5 tahun mendatang, umpamakan kita I. Nah, kemudian umur adik misalnya umur adik kita umpamakan A misalnya. Nah, maka umur ibu 5 tahun yang akan datang dengan simbol I, kita tulis I di sini. Itu sama dengan di sini apa? 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik. Berarti gimana? 10 kali umur adik dulu. Nah, baru 3 tahun kurangnya dikurangi 3 gitu ya. 10 tahun kali umurnya adik. Umurnya adik itu simbolnya apa? A ya. Ini kalian di sini boleh garis kurung. Nah, begini. Kemudian setelah umur adik dikalikan 10 baru dikurangi dengan 3. Nah, 3 begitu. Kurangi 3. Nah, begitu. Jadi ini I sama dengan 10 kali A dikurangi 3, ini disebut kalimat matematika, gitu ya. Jadi sekali lagi di sini untuk membuat suatu kalimat matematika, kalian perlu membuat pemisalan. Jadi dimisalkan dulu. Misalnya umur ibu, ini yang ditanyakan dimisalkan apa? Di sini Bapak simbolkan I. Kemudian umur adik di sini Bapak misalkan A. Kemudian pertanyaannya apa? Di sini mempunyai 3 tahun kurangnya. 3 tahun kurangnya ini kalau dalam matematika itu simbolnya adalah minus atau negatif. 10 kali lipat umur adik berarti artinya apa? 10 kali umur adik, dari 10 kali A gitu ya.
Pelan-pelan kalian pahami. Itu pembahasan kita untuk kegiatan 1 minggu kemarin. Terus kita akan masuk lagi. Nah ini, berdasarkan contoh tersebut disimpulkan untuk persamaan umum. Nah persamaan umumnya apa? Untuk persamaan linear satu variabel itu adalah, persamaan umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C. Jadi A-nya itu bisa berupa bilangan, B juga berupa bilangan, C juga bilangan atau konstanta. Di mana A di sini A-nya itu tidak sama dengan 0. Kenapa ada syarat seperti ini? Kalau A-nya sama dengan 0, maka dia namanya bukan lagi bilangan persamaan linear satu variabel, gitu ya. Jadi variabelnya mana? Ini X-nya itu variabelnya. Sekali lagi, bahwa nilai A, B, dan C itu disebut konstanta, ya. Dan ini syaratnya jangan sampai lupa bahwa nilai A di sini itu tidak sama dengan 0. Ya, ini adalah kalau tanda sama dengan dikasih tanda garis miring itu artinya tidak sama dengan, kebalikannya dari tanda sama dengan. Oke. Nah, kita lihat contoh 2. Ini adalah bentuk persamaan linearnya. Jadi kalau kalian mau menyelesaikan persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari, ketika persamaan itu sudah kalian rubah menjadi bentuk kalimat matematika, kalian juga harus bisa menyelesaikannya seperti ini. Ini adalah bentuk latihannya. Jadi persoalan sehari-hari kalian ubah menjadi bentuk kalimat matematika seperti ini biar bisa diselesaikannya. Oke. Ini contoh di sini. Selesaikanlah persamaan berikut. Di sini X-nya X ditambah 5 sama dengan 10. Ya. X ditambah 5 sama dengan 10. X-nya itu yang berapa dijumlah 5 hasilnya 10. Nah itu penyelesaiannya seperti ini. Penyelesaiannya nih ditulis dulu. X ditambah berapa X berapa ditambah 5 sama dengan 10. Jadi X ditambah 5 sama dengan 10. Nah ruas kanan dan ruas kiri dikurangi 5. Ini cara yang biasa ya. Biar kenapa harus dikurangi 5? Biar salah ruas kiri itu hasilnya tinggal variabel. Ya, jadi di sini tinggal variabel. Maka di sini plus 5 ini harus dikurangi 5 biar di sininya jadi 0 gitu ya. Jadi di sini sebenarnya ada di situ itu harusnya X plus 0 ya, plus 0 sama dengan 5 ya di sini itu ya. Jadi kedua ruas itu dikurangi dengan bilangan yang ada di daerah variabel atau di ruas kiri. Di sini ada plus 5. Jadi harus dijumlahkan atau harus dikurangi dengan bilangan itu sendiri biar hilang. Di ruas kiri dikurangi 5, di ruas kanan juga dikurangi 5. Jadi seimbang. Di sini 5 dikurangi 5 hasilnya kan 0 nih, 0 ya. Kemudian 10 dikurangi 5 hasilnya 5. X ditambah 0 hasilnya X. Oke. Nah, ini cara 1. Kemudian cara 2-nya di X ditambah 5 sama dengan 10. Kemudian 5-nya itu pindah ruas. Pindah ruas ke sini ya, ke sebelah kanan. Kalau pindah ruas plus itu jadi minus ya, plus dipindah ruas menjadi minus. Oke. Jadi di sini X ditambah 10 dikurangi 5 jadi berapa? X-nya 10. Jelas ya? Oke, jelas. Terima kasih. Oke. Untuk yang kedua, selesaikan persamaan berikut. 4X dikurangi 12 sama dengan minus 8. Nah, seperti cara pertama. Cara pertama ini 4X 4 kali berapa? Kalau dikurangi 12 hasilnya minus 8. Nah, itu bahasa biasanya. Di sini kedua ruas itu dikurangi dengan bilangan yang ada di daerah variabel. Berapa? Minus 12 ya. Jadi di sini 4X dikurangi 12, kalau di sininya dikurangi di sini harus plus.
ya. Min 12 harus ditambah 12 supaya hasilnya 0 ya. Jadi di sini di sebelah kiri ditambah plus 12, di sebelah kanan juga ditambah plus 12. Min 12 ditambah 12 hasilnya berapa? 0. Jadi 4x di sini sebenarnya 4x dikurangi 0 ya. Nah, di sini hasilnya 4x dikurangi 0 berapa? Ya, 4x ini sama dengan min 8 ditambah 12 berapa? Ini sama juga dengan 12 dikurangi 8, hasilnya 4. Kemudian di sini x, ini biar 4-nya hilang bagaimana? Tinggal 1, hasilnya menjadi 1 bukan hilang ya. Maka dia harus dikalikan dengan 1/4 ya. Yang sebelah kiri dikalikan 1/4, sebelah kanan juga dikalikan 1/4. 4x kalikan 1/4 sama dengan berapa coba? Itu sama dengan 4/4x. 4/4x, nah, 4/4x itu sama dengan x ya, karena 4/4 itu adalah 4 dibagi 4 berapa? 1 ya. Nih 1 begini ya. Jadi 1x itu 1 kali x ya, x ini 4 kali 1/4 juga hasilnya adalah 1. Di sini 4/4. Jadi ruas kanan dan ruas kiri dikasih 1/4. 4/4 itu sama dengan 1. Jelas ya. Nah, ini